Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Saya selalu dibawa. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tidur. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Beliau menangis, peluk saya, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Insya Allah, saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan 2 pekan saya dapat panggilan pulang. Sampai di Bandung, paman saya nyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Maka saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak nangis sedikit untuk membahagiakan ibu saya. Pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi, saya bermimpi melihat sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadah saya. Sudah. Besoknya saya cari ke kamar. Ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua. Saya menangis saat itu, saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu, saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap ke kiblat dan saya mohon kepada Allah. Ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia. Tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu, tak bisa saya berhenti. Dan tiba-tiba langsung masuk ayatnya, artinya, posisinya, nomornya, gak pernah berhenti, masuk. Puncaknya saya sekolah. Ibu, ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bersabar, ibu saya, Bu, Pak, itu krisis 97, waktu krisis saya masuk pesantren, saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya kepada santi-santi, orang tuanya, berapa bekal Anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Satu kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang timur pakaian lihat saya. Saya tiba, kaget saya. Ini kok pakaian ibu saya, pakaiannya nggak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya, kayak kain pel lah kalau sekarang. Masuk ke rumah saya kejar, saya buka pakaiannya, lemarinya, saya nggak temukan sedikit pun. Saya kejar kakak saya, kak perempuan kami yang kedua. Mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual. Dan bertahan dengan 150.000 per bulan saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram dan saya ganting tangannya di Masjidil Haram. Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba. Saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji di Mekah. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, Ma, saya insya Allah akan haji 2010. Saya dengar suara, terbayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah, nak. Kapan berangkat? Tahun ini insya Allah. Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat kecuali mama pun akan berangkat. Nada pesimis tapi senyum. Dari mana katanya? Allah akan kasih, saya bilang. Saya sedang bekerja, berusaha karena Allah. Mustahil Allah akan sia-siakan gitu. Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Itu 5 bulan tuh. Nabung saya. Saya beli tabungan, saya niatkan untuk ibu saya haji. Bulan Juli masih setor 25 juta. Jadi semua tabungan masukin situ. Sepekan sebelum itu kemudian didaftarkan, saya buka tabungan. Allahu Akbar, karunia Allah luar biasa. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, Masya Allah, 1 juta. Nanti dicatat masing-masing 5 juta. Yang 3 juz masing-masing 2 juta. Yang 1 juz 1 juta. Yang 30 juz mana? 30 juz. 30 juz. Saya tes dulu sini. Baik, namanya siapa? Ira Aprilia. Ira Aprilia. Ira berapa tahun usianya? 19 tahun. 19 tahun. Sudah selesai 30? Insya Allah. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di satu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin
تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به ولهم فيها mutasyabihat. Gitu kan. Sudah, baik, insya Allah. Saya yakin insya Allah hafal. Karena orang penghafal Quran bisa dilihat dari sikapnya. Ya, sikapnya sudah kelihatan dan seterusnya insya Allah. Semoga Allah muliakan. Sekolah di mana? Saya lulusan dari Ponpes Akurisia Pandeglang Banten. Oh, diterus. Baik. Sekarang di mana kuliah? Sekarang saya masih mondok di Abuya Murtado. Di Abuya Murtado. Baik. Berapa tahun mondoknya? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Sekarang mau minta apa? Saya pengen membahagiakan orang tua saya. Orang tua. Bagaimana cara membahagiakannya? Cukup dengan hafalan saya. Oh, cukup dengan hafalan. Hafalan aja. Mana bapaknya, ibunya? Mana bapaknya? Ada bapaknya? Ibunya mana ibunya? Ada ibunya? Boleh naik ke atas, Pak. Yang keberapa, Pak? Anak 1. Baik, boleh dipinjamkan mic-nya ke ayahnya? Boleh dipinjamkan mic-nya ke Bapak? Bapak ada berapa anak? 3. Baik, yang 1 insya Allah sudah hafal Quran ya. Tinggal titip dilancarkan ya. Baik. Tapi 3 hari sebelum daftar, entah dari mana ibu-ibu pengajian nih KBRI datang, Ustaz, ibu katanya mau haji juga ya, Ustaz mau haji ya, ibu ikut ya, sudah nggak usah dipikirin, nanti kami yang pikirkan semuanya. Bapak sudah pernah lihat Ka'bah? Di mana? Oh, belum pernah. Mau lihat Ka'bah? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Mau lihat di TV, mau lihat di Mekah? Lihat langsung. Mau lihat langsung. Ya sudah, saya berikan hadiah satu keluarga menaikkan ibadah umrah. Baik, nanti insya Allah kita fasilitasi untuk pemberangkatannya. Baik, Pak, selamat ya. Tolong. Tiba-tiba dikirim, bayar porsinya di sana, dapat koper paling besar. Ya kopernya belum datang, telepon lagi, nak koper belum datang katanya. Saya bilang, ma tenang aja, apa hajinya nggak jelas ini? Tidak jelas, saya bilang insya Allah. Ya, begitu saya telepon lagi, ma gimana bisa? Nah, telah keluar pengumumannya. Kapan ma? 2013. Loh kan saya haji 2010, nggak bisa harus 2010. Lihat kalimat ibunda saya. Nah, jangan pernah mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, alhamdulillah. Kita tidak harus mengambil hak orang lain, tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita. Boleh jadi Allah akan berikan tambahan kuota pada tahun ini. Doa lagi, minta. Tiba-tiba ada sidang Oki di Istanbul, Indonesia, dapat tambahan 22.000, termasuk ibu saya ada di situ. Saya nggak pernah bawa handphone, tiba-tiba handphone itu saya bawa, berbunyi kemudian telepon itu. Tiba-tiba saya dengar suara sudah menangis. Nah, katanya, kenapa ma? Alhamdulillah, mama bisa haji 5 bulan pak. Pena biasa. Saya tungguin betul di apartemennya, di maktabnya sampai datang. Begitu sudah datang, saya nggak sapa, saya lihat dari jauh. Bahagianya saya bisa mengganti pakaian tadi yang lusuh dengan kain ihram. Saya perhatikan, saya ikuti dari belakang. Di lift, saya ikuti. Di jalan saya ikuti. Begitu sampai Masjidil Haram, saya gandeng tangannya. Ma, kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Saya tawaf, saya gandeng ibu saya lindungi supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya. Begitu saya rasakan bagaimana Sayyidah Hajar bekerja keras untuk Ismail. Saya balas di situ. Saya gandeng tangan yang kanan. Saya minta pada Allah, muliakan ibu saya ya Allah, muliakan ibu saya. Muliakan. Berikan saya kesempatan membahagiakannya. Cuman yang kanan digandeng, yang kiri kosong, karena sudah tidak ada. Jadi ketika Anda belajar pun untuk menjadi ulama, Allah akan muliakan Anda. Orang tua Anda akan dapat bagiannya. Dijadi ulama itu, jangankan sudah jadi, kalau benar caranya, baru bergerak pun Allah pasti akan jaga. Kalau benar caranya. Pilih mana orang soleh atau ulama, jangan pisahkan. Karena jadi ulama itu adalah tingkat tertinggi bagian dari orang soleh. Jadi mesti ada yang jadilah di keluarga. Pilih satu, mungkin ahli Quran, kedua ahli hadis, yang lain dunia, tapi dunia diniatkan membantu ibadah. Jadi arsitek buat bangun masjid, bangun pesantren, pahala banyak. Insya Allah akan dibuka oleh Allah, insya Allah.